sudah jadi tradisi kalau saya punya satu pusaka, saya menghibahkan ke orang-orang yang saya cintai. Jadi ini ada satu pusaka yang sudah simpen cukup lama. Dari bentuknya ladrang. Guys, ini kalau nggak salah ada singanya nih. Iya. Ya, tapi ini singa yang beda. Ini ada kayak kecampuran China ya, ada kilin ya, betul nggak? Hai guys, saya kebetulan lagi nyambangin adikku Rivo di kafenya Etnik Indonesia. Dan semangat ya, kadang lihat udah begitu banyak sekali nih koleksi-koleksi keris yang saya sih merasa begitu bagus-bagus ya. Udah lama terakhir kita ketemu cari-cari barang-barang itu di Sungai Brantas. Dan kebetulan nih dia mau kasih saya beberapa keris yang katanya cocok nih sebagai pengingat dan sebagai lambang nih. Nah, ini dia nih. Kopi dulu guys, ngopi dulu guys. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan yang sehat, tetap semangat. Ya, kita lagi ada di Cafe Indonesia ini, lagi santai-santai dan mumpung lagi ada kiriman datang spesial banget nih guys. Saya sama Pak Hoki, kakak saya yang paling tua. Kita berempat, sebenarnya 4 saudara. Satu perempuan yang pertama tinggal di Denpasar, satu lagi Pak Hoki ini tinggal di Jakarta, dan satu lagi kakak saya perempuan ada di Jogja. Nah, saya yang paling terakhir ini, anak bontot. Nah, kita lagi family reunion lah. Family gathering. Family gathering. Jadi Pak Hoki ini masih belum mengerti banyak lah tentang keris ya. Tapi waktu berapa hari ini kita banyak sekali tapi ya, belum tahu dalam sedalam empu kita belum nih tahu. guys. Belum jadi empu. Kalau empu yang buat keris, kalau saya penikmat. Kita penikmat pusaka aja. Oke, gimana Rim? Katanya ada keris yang bagus dan cocok buat aku. Ya, jadi di dalam dunia Tosan Aji itu, dalam budaya kita itu memang ada satu budaya yang melekat. Kalau saya kan manggilnya Koko ya, kita ada keturunan Tionghoa juga. Keturunan apa? Campa. Ratu Campa. Jadi kalau orang zaman dulu itu pusaka itu diwariskan secara turun-temurun ya. Tapi ada juga pusaka itu yang diberikan secara hadiah atau secara penghargaan ya. Kalau tamu kehormatan datang, dikasihlah sebagai lambang persaudaraan, lambang persahabatan. Dan sebagai dalam satu keluarga juga ada satu tradisi di mana pusaka dari orang tua itu diwariskan ke anak yang paling besar kayak ini. Tapi di era sekarang ini memang kadang-kadang kita udah kehilangan jejak kan sama pusaka-pusaka dari kakek-kakek kita kan. Kakek saya, kakek kita dulu punya pusaka guys, tapi sempat udah nggak tahu hilang kemana. Jadi kita nggak bisa mewariskan pusaka itu secara turun-temurun kan. Tapi di generasi saya ini kebetulan saya pencinta pusaka dan sudah jadi tradisi kalau saya punya satu pusaka, saya menghibahkan ke orang-orang yang saya cintai, orang-orang yang saya hormati dengan maksud dan tujuan tertentu. Amen. Selain daripada kita melestarikan budaya, ada pesan-pesan yang unik sebenarnya yang ada dalam pusaka itu, merupakan suatu pengharapan, merupakan suatu doa juga supaya orang yang kita berikan pusaka itu bisa mencapai suatu doa yang ada di dalam pusaka itu gitu loh. Pesan-pesan tertentu itu harusnya dapat di sana. Sama seperti kalau Pak Hoki atau kakak saya ini memberi saya suatu, dulu dikasih saya buku Alkitab ya. Nasihat buku ini itu sebenarnya kan suatu doa supaya hidup kita itu bisa menjadi seperti apa yang kita ini, seperti pengharapan lah kayak gitu. Nah, saya ada beberapa pusaka yang saya hibahkan mungkin sebagai ini ya, sebagai bukti atau sebagai wujud silaturahmi atau rasa cinta seorang adik kepada kakaknya. Tapi bukan pusaka sembarangan, pasti ada
nilai-nilainya masih ada filosofinya. Nah, kebetulan ada beberapa, tapi ada 3 pusaka yang menurut saya itu cocok nih buat Pak Hoki ini. Istimewa. Mana, udah nggak sabar nih guys. Mana. Yang mana dulu ini? Kita Mana? dari yang Jawa dulu ya. Oke, dari yang Jawa. Keris Jawa ya. Ini ya? Ya, keris Jawa dulu ya. Ayo, kenapa nih kamu kasih aku? Jadi ini ada satu pusaka yang sudah simpen cukup lama. Dari bentuknya ladrang Surakarta. Bentuknya seperti perahu dengan pendok belewa lawasan dari kuningan ya. Tapi ini kuningan lawasan nih. Kuningan lama, kayunya kayu Trembalu. Ini kayu Trembalu salah satu kayu yang cukup langka sekarang loh. Gak banyak orang punya kayu Trembalu di era sekarang ini. Jadi kayu Trembalu biasanya digunakan untuk pusaka-pusaka di daerah Jawa Timur, Jawa Tengah dan Madura. Sisir Madura. Ya, jadi satu ciri khas di sana. Nah, pusakanya sendiri ini berdapur. Wah, ini udan mas nih ya kalau nggak salah. Iya. Wah, guys. Jadi dapurnya masuk dapur tilam UP. Dapur tilam UP. Dalam tilam UP itu mempunyai makna dan filosofi sebagai pusaka yang bisa menjadi penentram di dalam rumah tangga. Dan kebanyakan orang-orang Jawa percaya secara tradisi bahwa keris yang pertama, ini kan keris pertama ini. Pertama saya nih guys. Ya, keris pertama yang pertama itu biasanya secara tradisi adalah berdapur tilam UP. Karena untuk orang mencapai kesuksesan atau kebahagiaan itu berawal dari rumah. Dari rumah tangga sendiri. Kalau rumah tangganya nggak tenang, tidurnya nggak tenang, terus hidupnya gelisah, makanya banyak pikiran nggak akan bisa berhasil. Iya. Ini kalau nggak salah pamor udan mas. Nah, dapurnya tilam UP, pamornya udan mas. Udan mas itu lambang doa dari empunya supaya pemiliknya itu mempunyai kerezekian yang mengalir dengan begitu banyak. Jadi seperti dihujani oleh rezeki. Nah, itu doa dari empunya yang menjadi pengharapan seorang adik kepada kakaknya supaya bisa diparingi kelancaran dari Sang Maha Pencipta. Itu salah satu perwujudan dari doa dari sang empunya menjadi satu bila pusaka, dan kita sebagai bangsa Indonesia yang mencintai budaya, kita harus menghargai budaya kita. Ini budaya yang diciptakan bukan asal-asalan guys, menurut saya, tapi mengandung banyak sekali nilai-nilai atau makna kearifan budaya itu. Ya, bagi budaya kita yang kebetulan kita ini lahir di tanah Jawa. Lahir tanah Jawa. Saya selalu percaya. Dan kakek kita asli Jawa. Jadi bapak dari nenek kita ini asli dari Kediri, guys. Nah, di keris yang selanjutnya ini saya hibahkan pusaka dari Bali. Karena tentu Bali bukanlah budaya yang asing buat kita, karena ayah kita meninggal di Bali, hidup di Bali lama, saya hidup di Bali lama, jadi kebudayaan Bali itu nggak pernah bisa kita lupakan ya. Ayah kita diprabukan di Bali, dia pingin kayak kita semua itu menikmatin salah satu keindahan Pulau Bali, tinggal di sana dan merasakan. Dan kebetulan nih, jadi terakhir-terakhir kan saya secara nggak sadar mungkin ya. Terakhir-terakhir kok suka keris Bali, mungkinan juga itu salah satu alam bawah sadar saya untuk bisa nginget kehidupan saya waktu di Bali berpuluh-puluh tahun. Kan saya dari SMA sampai tahun 99 di Bali. SMP udah di Bali kan. Ya, jadi mungkin ini tanpa saya sadari bahwa keris-keris Bali yang saya koleksi itu sebenarnya merupakan pengingat saya akan kehidupan saya bersama ayah saya di Bali. Mungkin bisa jadi ya. Nah, ini yang keris yang saya hibahkan ini adalah pusaka yang cukup lama juga saya dapat. Saya merinding nih guys. Merinding bukan karena apa, karena kita terharu. Ini sebagai pengingat. Inilah yang mungkin saya percaya ya, bukan apanya, bukan magic atau apa, tapi salah satu pengingat bahwa negara kita ini menciptakan, betul nggak ya, budaya yang bernostalgia. Budaya yang punya arti yang spesial bagi kamu. Arti historis. Yang mengerti sejarah itu. Ayo coba dilihat. Kita lihat ya. Ini ini pusaka keren banget guys. Ini masuk dapurnya, masuk dapur Jalak Tilam. Ya, Jalak Tilam itu adalah pusaka dengan berdapur yang mempunyai filosofi sebagai penyemangat kehidupan untuk mencari kehidupan yang semakin sejahtera. Jadi kadang-kadang dalam hidup kita ini, kita kan harus imbang.
antara spiritual dan kehidupan kita secara duniawi itu harus seimbang. Kita nggak bisa berpijak dalam satu sisi, akhirnya yang lain terbengkalai kan. Betul. Nah, keris jala ini sebenarnya adalah keris yang merupakan penyeimbang kita untuk kita menjadi orang yang bisa sukses secara duniawi, tapi juga kita nggak meninggalkan kehidupan kita secara spiritual. Nah, karena burung jala itu adalah burung yang terkenal dengan kelincahannya. Jadi selalu cari cara apapun untuk bisa hidup kan? Berkembang biak. Ya. Dan di ininya ya, di pamornya adalah pamor wasuta, guys. Pamor wasuta itu adalah pamor kerejekian juga. Ya. Wasuta ya, betul kan nih? Wasuta itu dari bahasa Jawa wasuta itu beras yang tumpah. Beras yang tumpah. Beras yang berlebihan. Ya. Jadi mungkin nenek moyang kita berharap setiap ya anak-anaknya itu makmur. Makanya digambarkan kamu harus punya hasil panen yang berlimpah. Betul nggak? Itu udah dibilang pamor wasuta. Jadi kalau dulu kan orang nggak ada rekening loh. Iya benar ya. Ya. Nggak ada Dulu nggak ada bank. nggak ada. Dulu itu orang dibilang apa? Lumbung padinya itu penuh Dan berkelimpahan. Sehingga bisa membagi siapapun. Supaya bisa berderma kan. Kalau kamu berkelimpahan ya akhirnya kamu bisa berderma. Nah, kalau sekarang ya kemungkinan artinya adalah rekeningnya nanti melimpah kan gitu. Secara duniawi kan gitu. Supaya kita nggak lagi kekurangan, kita nggak lagi dikejar-kejar sama kebutuhan kita, tapi kita punya kelebihan untuk memberi buat orang lain. Karena nggak mungkin kita memberi terus dari kekurangan kita kan. Kita harus memberi juga dari kelebihan-kelebihan kita. Dan keris ini sebenarnya adalah apa ya? Pengingat kita bahwa kita itu harus terus mempunyai semangat dan terus bekerja dengan giat seperti burung jala itu untuk mencapai kesuksesan. Amin. Supaya berasnya bertumpah-tumpah. Wah, gitu. Ininya pun apa masih? Wah, ini masih ori. Jadi warangka Bali itu kan warangka yang terkenal dengan kemewahannya karena di kebudayaan di saudara-saudara kita di Bali itu salah satu bakti mereka terhadap leluhur itu adalah merawat peninggalan-peninggalan dari leluhurnya. Salah satunya adalah pusaka. Makanya ada upacara satu hari di Pulau Bali itu namanya Tumpak Landep. Tumpak Landep itu hari khusus hanya untuk merawat pusaka-pusaka. Nah, salah satunya mereka bukti merawat pusaka adalah memperbaiki sandangannya. Karena sandangan ini seumpamakan dengan ibu, diumpamakan dengan ibu, sedangkan sedangkan bilanya adalah bapak. Jadi ini adalah bapak yang masuk ke ibu kan, akhirnya keluarlah kita kayak gitu. Itu filosofinya. Dan kalau kita mendandani warangka kita, itu sama dengan kita merawat ibu kita. Itu filosofinya kayak gitu. Mengingatkan kita untuk terus bisa memuliakan ibu kita yang masih ada. Wah, itu begitu nilai filosofinya filosofi negara kita itu dalam sebenarnya, guys. Wah. Oke, satu lagi katanya ada 3 nih. Ada 3 ini yang paling spesial. Ini kalau nggak salah Bali juga nih ya. Ini Bali. Karena panjang. Ya, Bali. Ini semua masih asli ya? Oh, semua masih asli. Ini namanya gerantim dari Lombok, gerantim perak, full perak dari Lombok. Guys, ini kalau nggak salah ada singanya nih. Iya. Ya, tapi ini singa yang beda. Ini ada kayak kecampuran China ya, ada kilin ya, betul nggak? Iya, jadi ini masuk dapur singo kilin kalau di Jawa bilang. Cuman mungkin kalau di Bali punya penamaan yang berbeda lagi ya. Tapi merupakan satu dapuran yang langka, yang jarang dipunyai dan jarang sekali untuk dicari sampai sekarang. Oke, ini kenapa kamu kasih aku? Apa nih nilai filosofinya? Ini keren. Jadi dapuran jangkung, ini adalah dapuran jangkung ya, Luk 3. Jangkung itu memang adalah pusaka yang dipunyai oleh seseorang yang menjadi pilar di dalam keluarga. Jadi untuk menjangkungi daripada keluarga besar itu sendiri. Mengayomi maksudnya. Mengayomi, ya, karena Pak Oki ini adalah seorang yang anak yang laki yang tertua, harusnya bisa menjadi perekat di antara saudara-saudara yang lain. Nah, arti jangkung sendiri berarti saya ini adalah orang yang harus tunduk kepada beliau karena beliau adalah sosok kakak yang lebih tua kan. Nah, itu secara jangkungnya seperti itu. Nah, di dapurnya adalah dapuran singo. Singo ini melambangkan kewibawaan. Jadi seorang kakak tertua harus mempunyai wibawa seperti seorang singa, yang mana setiap
kata-katanya itu kita harus turutin. Ya, setiap keluh kesahnya kita harus ikut dengarkan. Nah, itulah perwujudan daripada Chris ini memang cocok banget untuk kakak saya karena harusnya menjadi semangat untuk beliau bisa menjadi pengganti dari sosok ayah ya buat kita semua. Ini semua batu-batunya asli ya? Batunya bukan batu sembarangan? Bukan, batu ruby biasanya. Ruby ini, merah ya? Ya, batu ruby. Ininya juga ya? Masih tetap waktu... Iya, dapatnya masih utuh seperti ini sampai sekarang. So, thank you. Ini sebenarnya satu tanggung jawab ya guys ya. Karena waktu kamu dikasih ini, kamu kayak dikasih buku raport guys. Kamu dikasih buku raport. Ya raportmu bener-bener nggak kamu bisa mengayomi keluarga kamu sebagai kakak tua? Bener nggak kata-katamu dan wibawamu dan kamu jadi contoh seperti yang ada di dalam Singa ini ya? Nah, sebagai pesan. Doa yang saya berharap. Itu namanya pesan titipan guys. Iya, waktu dulu guru saya memberikan keris ke saya, dia jelasin makna keris itu. Sebenarnya itu adalah pesan yang akan selalu saya ingat terus sampai kapanpun gitu kan. Ini pesan tersirat tapi bukan berupa surat guys. Berupa pusaka. Pusaka. Nilainya lebih besar nih daripada surat nih ya. Dan materai. Wow, thank you. Ya, jadi 3 pusaka utama yang saya hibahkan hari ini untuk sebelum beliau pulang ke Jakarta, semoga bisa jadi ini ya, bisa jadi pemacu, berkat, pemicu ya, semangat. Jadi ini nggak boleh dijual dong. Jangan. Nanti jual keris yang lain aja ya. Wah. Keris yang lain aja yang dijual. Yang ini biar jadi terus jadi pengingat. Ini akan jadi mengingatkan. Jadi waktu saya datang ke Etnik Indonesia ya bersama dengan teman-teman di sini pecinta Tosanaji ya. Tosanaji. Itu saya diingatkan bahwa Indonesia itu luas, hebat. Indonesia itu dalam maknanya. Ramah tamah bukan cuma orangnya, tapi adiluhung kayak pengajarannya. Jangan pernah kita meninggalkan kebudayaan nenek moyang kita, guys. Jadi ini nggak ada hubungannya sama mistik atau ini, itu sesuatu yang sifatnya filosofi ya. Dan tapi saya percaya bahwa di dalam energi pusaka itu sendiri secara langsung atau nggak langsung, percaya nggak percaya bisa membantu kita. Karena memang di setiap benda itu pasti punya pancaran energi yang apalagi kalau pusaka. Guys, sebentar lagi kita akan unboxing nih ya. Kita mau unboxing spesial nih karena saya dapat kiriman dari Belanda, guys. Tapi kita istirahat dulu nih. Kita istirahat dulu, kita di video selanjutnya. Thank you. Luar biasa nih.